Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kenapa orang-orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dalam hal membuang sampah sembarangan secara tidak langsung, seseorang telah mengambil hak orang lain. Alasannya karena seperti yang disebutkan di atas, setiap manusia berhak mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika seseorang atau sekelompok orang membuang sampah sembarangan, hal ini dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak indah. Contohnya membuang sampah di tepi jalan dan sungai secara sembarangan. Hal tersebut dapat menyebabkan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfiar Latif. Saya akan cara mengatasi sampah yang berserakan. Jadi, caranya membuat tempat sampah sesuai dengan sampahnya, sampah organik dan sampah anorganik. Mengganti tempat plastik dengan tempat kardus atau tempat sampah. Manfaatkan sampah organik menjadi pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah gaya hidup yang memiliki tujuan dalam mengembangkan lingkungan dengan manusia yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semua, pasti kalian pernah dengar kan sampah masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Untuk menuntaskan permasalahan sampah, perlu dilakukan optimalisasi seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir guna menguatkan pengelolaan sampah dari sumber, mengurangi timbulan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat dihasilkan. Sebagai generasi muda, hal kecil yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah adalah baik dengan cara memilah sampah sesuai dengan jenisnya ataupun membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalian semua pernah melihat warna-warni di tempat sampah yang tersedia di area publik seperti taman, lapangan, atau tepi jalan. Tempat sampah tersebut disediakan berwarna-warni sesuai dengan jenisnya loh. Kali ini, saya akan mengenalkan jenis-jenis sampah berikut dengan penanda warna pada wadah penampungan sampah. Apa aja sih jenis-jenis sampah? Yang pertama, ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk, seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos loh. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam loh. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Dengan adanya tempat sampah khusus, maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang, baik daur ulang secara tangan di rumah ataupun secara pabrik. Yang ketiga, ada sampah bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3. Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, ataupun lingkungan. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan deterjen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dan satu wadah. Keempat, sampah kertas. Kertas juga merupakan jenis sampah loh yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilihan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku juga termasuk ke dalam sampah kertas loh. Yang kelima, ada sampah residu. Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu. Contoh sampah residu yaitu seperti popok bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok. Setelah mengenal kelima jenis sampah,
Semoga kalian semua dapat mengelompokkan sampah-sampah yang hendak dibuang dengan tepat ya. Akan lebih baik lagi kalau kalian semua dapat memilah sampah yang ada di rumah sesuai dengan jenisnya, sehingga memudahkan proses daur ulang para pekerja ataupun para pemerintah untuk membuat kerajinan selanjutnya. Nah, kalian semua pasti punya akun media sosial kan? Paling umum adalah Instagram ataupun TikTok. Nah, ternyata kalian bisa gunain itu loh, karena masih banyak orang-orang membuang sampah sembarangan kan. Nah, yuk kita buat poster bareng-bareng, atau kalian boleh ngambil poster di Google juga. Carilah poster membuang sampah pada tempatnya, lalu kalian screenshot ataupun mendownload dengan izin pemilik hak cipta dan memposting ulang di Instagram dengan cara mengetek, atau jika kalian tahu siapa yang membuatnya, kalian boleh DM langsung ke orangnya agar mendapatkan izin. Nah, kalian gunain media sosial tersebut ya untuk membantu para masyarakat agar lebih terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan lagi ya buang-buang sampah di jalanan, di selokan maupun di kali, karena itu dapat mencemarkan air, polusi udara dan lain-lainnya. Yuk sayangi bumi kita. Dadah. Saya akan menjelaskan prosedur dan langkah-langkah membuat angsa. Membuat angsa dari botol bekas bisa mengurangi sampah botol plastik. Bahan dan alat: 1 botol 5 per orang, 2 tripleknya 1, 3 gunting 1 per orang, 4 cutter 1 per orang, 5 cat 1, 6 thinner 1, 7 kuas 1. Langkah-langkah membuat angsa: 1 gunting botol plastik, 2 diwarnai botol plastik lalu dikeringkan, 3 triplek dipotong menjadi kepala angsa, 4 kepala angsa ditancap di tanah lalu dikasih ganjelan besi 2. 6 botol yang sudah diwarnakan ditancapkan ke tanah dengan berbentuk lingkaran. 7 langkah terakhir, kasihkan tanaman ke dalam lingkaran tersebut.